Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Sesungguhnya Quran di waktu fajar itu disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Karena itulah jamaah, dua salat ini paling berat untuk dilakukan bagi orang yang kecintaan dia kepada masjid, kerinduan dia untuk sujud kepada Allah masih rendah, malas dalam melakukan ibadah. Sehingga sampai disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang salatnya orang munafik. Yang dikorbankan adalah salat asar. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Lihatlah itu salat munafik, lihatlah itu salat munafik, itulah salat munafik. Bagaimana salat orang munafik itu? Yajlisu yarqubus syamsa. Dia nyantai sambil memperhatikan matahari. Kalau bahasa kita, dia santai sambil lihat jam. Baru jam 5, nanti dulu. Setengah 6, nanti dulu. Maghribnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang seperempat, nanti dulu. Jam 6 kurang 10 menit, nanti dulu. Begitu jam 6 tinggal 10 menit, tinggal 5 menit, yang quru arba'an. Kata Nabi SAW, hatta idha kana baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, artinya sudah berada di titik ketika mau tenggelam. Yang quru arba'an, dia mematuk sebanyak 4 kali. Maksudnya apa, Pak? Sujudnya aja cepat. Sehingga gerakan dia saking cepatnya digambarkan seperti mematuk 4 kali. La yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga salatnya sangat tidak berkualitas, dan disebut oleh Nabi, meskipun orang ini salat, tapi salatnya gaya munafik. Sebagai seorang mukmin, kita tidak menghendaki yang seperti itu. Disebut munafik saja kita tidak mau, apalagi sudah mengerjakan salat masih disebut munafik. Tentu kita tidak menghendakinya. Tapi ada orang yang salatnya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai salatnya munafik. Disebabkan karena dia malas-malasan dalam melaksanakan salat, tidak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat asar itu kan kata orang yang paling nanggung ya. Kalau kerja asar sudah selesai belum? Belum pulang. Masih aktif bekerja. Sehingga ketika mau dihentikan sementara, itu tukang malas, Pak. Turun dari bangunan hanya untuk salat asar. Ini masih nanggung. Bagi mereka yang berada di tempat kantoran, mau menuju masjid ketika sholat asar, malas karena teman-temannya nggak ada. Sehingga jarang sekali orang bisa melaksanakan sholat asar tepat pada waktunya. Sholat subuh ketiduran atau belum bangun, sehingga dia malas untuk membuka kelopak matanya. Dia nggak kuat untuk mengangkat kelopak matanya meskipun dia kuat ngangkat barbel sekian kilo. Tapi berapa gram ini? Ini berapa gram ini? Masya Allah. Cuman ketika subuh itu Masya Allah beratnya luar biasa untuk membuka mata. Padahal orang ini kuat, bahkan dia atlet angkat besi. Jamaah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada janji besar bagi mereka yang menjaga salat subuh dan salat asar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Yang pertama, salat subuh, itulah salat dingin di malam hari. Dan yang kedua adalah salat asar, dan itu salat dingin di siang hari.